Martial Peak Bab 820, bunuh satu untuk memperingatkan 100. Setelah membiarkan mereka melampiaskan rasa frustrasinya untuk beberapa saat, Wu Jie berkata, apakah kalian berdua berpikir bahwa jika Wu ini mengambil tindakan, situasinya akan berubah? Aku yakin kalian berdua menyadarinya, bahkan jika Wu ini bergabung dalam serangan itu, tidak akan ada yang berubah. Paling tidak kami tidak akan terlalu malu. Zhang Ao berteriak, bahkan dengan begitu banyak master di pihak kita, kita sebenarnya dipermalukan oleh bocah ingusan itu dan terpaksa mundur. Mengatakan demikian, dia meninju lengan kursinya, menghancurkannya menjadi debu. Bocah kecil itu, aku ingin dia mati. Cao Guan juga menimpali, matanya agak merah. Hanya setelah mengutuk beberapa kali lagi, suasana di dalam tenda secara bertahap menjadi tenang. Cao Guan menghela nafas panjang, pada akhirnya kita hanyalah kumpulan pasir lepas. Jika semua kekuatan itu bisa bersatu seperti saudara Zhang dan aku, apa yang perlu kita takuti untuk menyerang Nine Heaven Holy Land? Memang, Zhang Ao mengangguk. Hari ini pada dasarnya hanya para pembudidaya dari Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple yang bertarung melawan Yang Kai, semua orang hanya berdiri di pinggiran untuk menonton pertunjukan. Jika semua orang bekerja sama, mereka kemungkinan besar bisa merusak penghalang 9 puncak. Master Istana, Master Istana. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari luar tenda dan seorang murid dari Shattering Mystical Palace bergegas masuk. Ada apa? Zhang Ao bertanya dengan sedih, segera merasa tidak puas karena salah satu bawahannya tidak memahami etiket yang benar. Murid itu menunjukkan ekspresi canggung setelah dimarahi tetapi masih dengan cepat berkata, Master Istana, sejumlah pasukan kecil sedang bersiap untuk pergi. Bersiap pergi. Mata Zhang Ao menyipit dan cahaya dingin melintas di kedalamannya. Ya, mereka mengatakan mereka tidak ingin menjadi musuh dengan Nine Heaven Holy Land, jadi mereka berniat untuk pergi. Omong kosong. Cao Guan berdiri dan berteriak, tak seorang pun boleh pergi. Pada saat kritis ini, jika ada yang pergi, itu akan berdampak buruk pada semangat pasukan dan tidak akan lama sebelum orang lain mulai pergi juga. Sepertinya ada kebutuhan untuk berbicara dengan baik dengan mereka yang ingin pergi, gumam Zhang Ao dingin, melirik Cao Guan dan Wu Jie, bagaimana dengan kalian berdua? Aku juga berpikir begitu. Cao Guan mengangguk dengan tegas. Wu Jie juga mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dengan ketiganya mencapai kesepakatan, mereka segera bangkit dan meninggalkan tenda. Di tenda berbeda di dekatnya, semua orang dari Bold Independent Union berkumpul untuk membahas situasinya. Master Serikat Yun Cheng terus-menerus menatap ke arah putrinya, ekspresi serius di wajahnya. Yun Xuan di sisi lain tampak seperti linglung, ekspresinya yang agak suram dan kosong hanya semakin meyakinkan Yun Cheng bahwa ada sesuatu hubungan penting yang sudah terjadi antara putrinya dan Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land. Master Serikat Jian, yang memperhatikan situasi di luar, dengan cepat berbisik, sepertinya Star Gathering Sect dan Cold Snow Hall bersiap untuk pergi. Yun Cheng mengangguk ringan, ketika kita mundur aku tidak sengaja mendengar para pemimpin dari kedua sekte itu mendiskusikan masalah ini. Rupanya kerugian yang mereka derita di tangan Saintes Nan tidak besar, hanya beberapa murid biasa. Mereka datang ke sini pada dasarnya untuk ikut bersenang-senang sambil berpikir bahwa mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa bentuk kompensasi dari Nine Heaven Holy Land, mereka tidak pernah berharap menjadi musuh darah dengannya. Setelah melihat warisan mendalam yang dimiliki Nine Heaven Holy Land, mereka ingin pergi adalah hal yang wajar. Ya, apa yang Master Serikat katakan masuk akal, Jian berkata, dari apa yang kudengar, hanya beberapa pasukan yang menderita kerugian serius karena Saintes Nan, sisanya hanya memiliki beberapa keluhan kecil seperti kita. Bagaimanapun, tindakan Zhang Ao dan Cao Guan hari ini juga cukup membingungkan, tidak seperti sekte mereka menderita kerugian besar, mereka terlihat menggunakan kesempatan ini hanya untuk menambah penghinaan terhadap yang terluka. Yun Cheng mencibir, tentu saja mereka memiliki tujuan yang lebih besar untuk melakukan semua ini. Hanya dengan 9 puncak roh dari Tanah Suci saja sudah cukup untuk membuat mereka tergiur, tetapi jika tebakanku benar, tujuan utama mereka adalah Tuan Suci yang baru dan satu-satunya saintes yang tersisa, selama itu untuk membuat mereka bisa menangkap keduanya. Mata Jian berbinar saat dia tiba-tiba mengerti, begitu. Nafsu makan mereka benar-benar tidak kecil. Aku tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang aku mengerti mengapa Zhang Ao dan Cao Guan mengumpulkan begitu banyak kekuatan, mereka memperlakukan kita semua seperti bidak. Hah,
Kita masih terlalu lemah. Jika kita memiliki latar belakang yang cukup kuat, mengapa Bold Independent Union kita harus memperdulikan niat jahat Zhang Ao dan Chao Guan? Mengatakan demikian, Yun Cheng dengan sengaja atau tidak sengaja melirik Yun Xuan, diam-diam tersenyum setelah mengetahui bahwa putrinya memilih untuk tetap diam. Yun Cheng jelas sangat tertarik dengan hubungan seperti apa yang dimiliki putrinya dengan Tuan Suci yang baru. Kalau begitu, Master Serikat, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita juga pergi? Jian bertanya. Pergi? Yun Cheng mendengus. Apa menurutmu kita bisa pergi begitu saja sekarang? Jian bingung sesaat tapi wajahnya segera menjadi pucat. Master Serikat, mungkinkah maksudmu? Ya. Yun Cheng tersenyum tenang, alisnya berkerut beberapa saat kemudian saat dia melihat ke atas, mereka sudah bertindak. Ayo pergi. Ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari tenda. Anggota Bold Independent Union lainnya dengan cepat mengikutinya. Di luar, para pembudidaya dari Star Gathering Sect dan Cold Snow Hall, yang bersiap untuk pergi telah dihentikan oleh Zhang Ao, Chao Guan, dan Wu Jie. Tidak ada yang tahu apa yang mereka perbincangkan, yang bisa dilihat semua orang hanyalah wajah Zhang Ao menjadi sangat suram saat para pemimpin dari dua kekuatan kecil ini berbicara. Tiba-tiba, situasinya berubah. Serangkaian jeritan kesakitan terdengar saat Zhang Ao, Chao Guan dan para master yang menemaninya mulai membantai anggota dari dua kekuatan kecil ini. Setelah kurang dari 10 napas, lebih dari 100 orang sudah menjadi mayat baru. Semua penonton tercengang, mata mereka melebar saat melihat pemandangan yang tragis ini, merasa seolah-olah mereka telah dilempar keluar ke dalam badai salju, menggigil tak terkendali. Menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, Zhang Ao berteriak, menolak untuk membalas kematian teman dan keluarga mereka dan benar-benar terperdaya oleh Nine Heaven Holy Land. Sampah ini tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Zhang ini malu sekali menyebut mereka teman dan sudah memberi mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Mulai sekarang, Zhang ini akan memikul tanggung jawab untuk mencari keadilan yang dibutuhkan orang yang mereka cintai untuk memperoleh istirahat abadi. Chao Guan melanjutkan, kalian semua dapat yakin, Nine Heaven Holy Land hanyalah belalang setelah musim gugur. Biarkan mereka bertindak sombong selama beberapa hari lagi, saat kita menyerang berikutnya kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Semuanya bubar sekarang dan istirahatlah dengan baik. Beberapa hari dari sekarang, kami akan membutuhkan kekuatan dari semua orang. Mendengar pidato yang mementingkan diri sendiri dari keduanya, tidak ada yang menanggapi. Baru sekarang semua orang menyadari masalah seperti apa yang mereka hadapi. Kita sedang menunggang harimau sekarang, Yun Cheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ekspresi mengejek dirinya sendiri terlihat di wajahnya. Pasukan dan master yang telah tergoda dan disesatkan untuk datang ke sini semuanya telah melihat kebenaran dari situasi ini sekarang, tetapi menghadapi kekuatan dan metode tirani Zhang Ao dan Chao Guan, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menutup mulut mereka dan menurut. Menilai dari cara mereka memperlakukan Star Gathering Sect dan Cold Snow Hall, jika ada yang menyuarakan perbedaan pendapat sekarang, mereka akan segera menemukan diri mereka terbaring di tanah dalam genangan darah mereka sendiri. Perlahan-lahan, kerumunan bubar dan beberapa orang mulai memproses orang mati. Setelah kembali ke tenda mereka, Yun Cheng melihat sekeliling dan bertanya dengan cemas, di mana Xuaner? Yun Xuan sudah bersama mereka sampai beberapa saat yang lalu tapi sekarang dia tidak terlihat. Xin Yu juga tidak ada di sini, mereka berdua mungkin punya sesuatu untuk diurus dan pergi keluar, jawab Jian. Mendengar ini, Yun Cheng merasa agak lega dan tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun. Di suatu tempat di hutan sekitarnya, Yun Xuan dan Ruan Xin Yu mengikuti di belakang seorang pria muda dengan waspada. Mereka bertiga telah menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat berkumpul dan sekarang jauh ke dalam hutan belantara, tetapi pemuda di depan mereka terus berjalan. Hei, kamu murid dari kekuatan apa? Siapa namamu? Ruan Xin Yu tidak terlalu sabar jadi setelah melihat pemuda ini menuntunnya dan Yun Xuan ke depan sambil tidak menjelaskan apapun, dia tidak bisa menahan untuk memanggil dan bertanya. Ranah kultivasi pemuda ini tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak khawatir dia akan mencoba sesuatu dengannya dan Yun Xuan. Dua nona muda, yang satu ini disebut Liu Gui, murid dari War Spirit Temple, pemuda itu menjawab dengan cepat, sikapnya cukup sopan. War Spirit Temple, alis Ruan Xin Yu berkerut, mengapa kamu memanggil kami berdua ke sini? Apa masalah penting yang kamu bicarakan ini?
Hehe, nona muda akan mengetahuinya saat kita sampai di tujuan, yakinlah aku bukan orang jahat, Liu Gui tersenyum. Ruan Xinyu dengan dingin mendengus, mendengarkanmu mengatakan itu hanya membuatmu terdengar lebih mencurigakan. Jika memang ada beberapa masalah penting di depan, mengapa tidak memberitahu Master Kuil kamu alih-alih secara diam-diam membawa kami berdua ke hutan terpencil ini? Katakan padaku apa niatmu yang sebenarnya. Aku tidak memiliki niat sama sekali, Liu Gui sangat ingin menangis tetapi tidak bisa meneteskan air mata. Aku dipercayakan dengan misi ini. Seorang pria tertentu memintaku untuk membawamu. Tidak, maksudnya untuk membawa temanmu ke suatu tempat, kamu cukup mengikutinya saja. Seseorang mempercayakanmu untuk membawaku ke sana. Yun Xuan mendengar kata-kata ini dan tidak bisa menahan gemetar, tiba-tiba merasakan harapan, buru-buru bertanya, siapa yang mempercayakan kamu untuk melakukan ini? Liu Gui tergagap sejenak hanya untuk menjawab tanpa daya, nona muda tolong jangan bertanya, aku memiliki kesulitanku sendiri jadi aku benar-benar tidak bisa mengatakannya lagi. Namun, yakinlah kita akan segera tiba di sana. Yun Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke depan dan sepenuhnya melepaskan divine sense-nya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun atau siapapun di depan. Yun Xuan, bocah ini terlalu mencurigakan. Mungkin ada semacam jebakan menunggu kita di depan, aku pikir kita harus kembali, Ruan Xinyu berbisik kepada Yun Xuan. Namun Yun Xuan hanya membalas tersenyum padanya, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa, dia adalah murid dari War Spirit Temple, tidak perlu baginya untuk melakukan ini. Tidak ada alasan untuk melakukan semua ini. Bukankah sudah jelas dia punya motif tersembunyi? Mungkin dia hanya terpesona oleh kecantikanmu. Jangan menakut-nakutiku. Yun Xuan dengan cepat mengencangkan cengkeramannya pada pakaiannya. Jika dua nona muda benar-benar tidak percaya, mengapa tidak menyegel kekuatan yang satu ini dulu? Dengan begitu, saat kita sampai di tempat tujuan, jika benar-benar ada bahaya, nyawa yang satu ini akan ada di tangan kalian. Liu Gui mendengar mereka berbisik satu sama lain dan tiba-tiba mengerti kenapa mereka tidak merasa lega mengikutinya, dan segera membuat proposal ini. Bagus, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ruan Xinyu segera bertindak, dengan cepat menepukkan telapak tangannya di punggung Liu Gui beberapa kali, menyegel trukinya. Liu Gui tidak keberatan dan terus berjalan ke depan dengan tenang. Melihat penampilannya, Yun Xuan dan Ruan Xinyu merasa lega. Setelah berjalan lebih dari belasan kilometer, ketiganya tiba di sebuah danau kecil dan Liu Gui akhirnya menghela nafas lega sebelum menunjuk ke depan, kita sudah sampai, pria yang ingin melihatmu ada di sana. Melihat ke arah yang dia tunjuk, Ruan Xinyu tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dengan kaget saat dia menjerit sementara Yun Xuan juga menatap dengan tidak percaya, matanya yang indah memancarkan cahaya cemerlang saat dia melihat siapa yang sedang menunggu mereka. Bersambung.